Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa Tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase, biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya. Sehingga penggugat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampaikan ya mengenai konflik agraria di Dago. Jadi konflik agraria di Dago itu sangat kompleks. Jadi bukan hanya kasus 2016 saja, ini sejak lama udah terjadi. Nah, adapun kasus 2016 pun itu tergugat itu cuma ada di sini sampai di sini. Ya, sedangkan objek gugatan itu sampai di sini. Dan perlu tambahan lagi, sedangkan di sini dimanipulasi. Nah, sementara di sini ini subjeknya nggak digugat, ini dimanipulasi. Lain daripada itu ada beberapa titik, ada 9 poin ya. Poin. Jadi yang perlu kita pahami itu, kita harus dulu memahami kasus ini apa ya. Terus kedua, ini ada SHM 80 meter. Nah, ini juga terkait. Terus ada lagi SHM 270 meter. Nah, jadi ini terkait gitu. Jadi kalau ini nggak penyelesaiannya ini, jadi ada kaitannya dengan yang besar itu tadi. Terus ini SHM ini bermasalah. Terus ada wakaf masjid dan wakaf lainnya lagi. Terus ada PPB 15.000 meter. Jadi ini ntar kolusinya di sini ya. Ini baru poin 6. Terus kasus makam warga. Terus ini ada penghalang-halangan hak. Nah, ini korelasinya dengan adanya kolusi saling gugat. Jadi pihak-pihak korban substansinya itu malahan nggak tergugat gitu. Nah, barulah ke poin 9. Ya, satu versi menyatakan adanya gugatan Muller, tapi kita menyatakan ini bukan gugatan Muller, tapi kolusi saling gugat ya. Nah, ini kalau cuma diselesaikan di gugatan Muller, ini pihak tergugat ini bisa berkolusi. Dengan kata lain, ini kalau pihak tergugat menang pun ini bisa dikolusikan. Ini kan udah dikondisikan
Ini baru poin 9 ya. Sedangkan poin sebelumnya ini ada Masjid Al-Hikmah. Ini juga udah dikondisikan pihak-pihak inilah yang akan maju sebagai tergugat utama gitu, ya kan? Dan daripada itu ini dimanipulasi. Kampung Cirapuhan ini diubah jadi Dagolos. Jadi kalau kita lihat berkas putusan pengadilan negeri pun ya, itu pihak Mueller menyatakan menggugat wilayah Dagolos, objeknya wilayah Dagolos, padahal objeknya itu bukan hanya Dagolos, tapi Dagolos dan Kampung Cirapuhan. Lain daripada itu, pihak tergugat pun mengajukan dalam pengadilan tinggi itu mengajukan permohonan kepada hakim supaya hakim memerintahkan BPN untuk membuat surat sertifikat RT di RW 2. Nah, ini udah pengalihan. Jadi kalau Dagolos itu identik dengan RW 02. Tapi perlu diingat ya, ini oknum-oknumnya. Terus perlu juga diingat, Kampung Cirapuhan itu identik dengan 01. Nah, ini seolah-olah subjeknya itu dialihkan di sini ya. Jadi ini objeknya itu 50% sampai 70% itu di RW 1 Kampung Cirapuhan. Sementara subjek yang tergugat itu cuma kurang dari 1%. Ya, itu pun masih banyak masalah gitu ya. Nah, jadi makanya kita sarankan pada pemerintah ini harus dibatalkan demi hukum atau non executable, jadi tidak bisa dieksekusi karena pihak tergugat menguasai kurang 50%. Cuma menguasai di sini pihak tergugat itu, sementara 50%-nya lagi itu nggak tergugat. Lain daripada itu, nah ini yang 8 poin tadi yang kami sebutkan di awal. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.